Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah banget kita diberikan umur yang panjang sampai pada akhirnya kita bisa sharing lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kesehatan yang baik dan rezeki yang lancar tentunya. Dan malam ini gue akan sedikit sharing tentang dunia cairan, dunia pelumas. Iya, gue akan review beberapa produk yang pernah gue pakai. Tentunya produk oli yang digunakan oleh Lexi 125 versi 155cc yang sudah bore up menggunakan part-part NMAX dan Aerox yang sudah berjalan 2,5 tahun kalau nggak salah seingat gue. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan ditiru ya guys. Oke, gua akan review produk yang gua pakai. Oli apa sih yang gua pakai sekarang? Kebetulan oli yang gua pakai ini adalah Yamalube Supermatic. Ya, kenapa Yamalube Supermatic? Jadi gini ya guys ya. Kayaknya menurut gue Yamalube Supermatic ini pilihan yang memang sudah sudah gue putuskan semenjak gue bore up. Sebenarnya sudah gue pakai sebelum bore up juga. Kenapa sih kok nggak yang lain aja? Iya, gue pernah pakai yang lain, Shell, Eneos, Molybdenum, itu Castrol Magnetic ya atau apa gue lupa dah. Cuma itu yang paling agak lama sih gue pakai Eneos Molybdenum ya 10W40. Dan itu gue pakai kayaknya udah 3-4 kali. Pada akhirnya gue balik lagi nih ke Supermatic. Nah, di Supermatic Yamalube Supermatic ini gue memilih itu pasti ada alasannya. Kenapa gue pakai Yamalube Supermatic? Kenapa nggak oli-oli yang high end atau aftermarket yang bagus-bagus seperti Olimoto, Ipon, Liquimoli, dan lain-lain. Jadi gini, kita melihat dari spesifikasi mesin dan penggunaannya. Kebetulan spesifikasi mesin, beribet. Spesifikasi mesin yang gue pakai ini sebenarnya masih standar pabrikan ya. Artinya gue pakai itu bukan aftermarket di luar dari OEM. Apa sih OEM itu? OEM itu produk atau part yang dikeluarkan oleh ATPM. Kecuali gue pakai aftermarket ya seperti BRT, SRP, kemudian Uma Racing dan kawan-kawan yang lainnya ya. Nah, pada akhirnya gue berpikir Yamalube Supermatic itu kan peruntukannya memang untuk Aerox, NMAX, X-Max ya, khusus untuk Matic ya. Artinya sudah melalui riset. Terlepas dari komentar dari beberapa orang di luar sana yang mengatakan Yamalube Supermatic itu kualitas olinya underrated. Artinya sebenarnya dia rendah tingkat boronnya, tingkat shareability-nya. Shareability itu tingkat ketahanan ininya ya, tingkat kekentalan olinya itu dia stabilnya di berapa, dia naik turun. Nah itu, jadi ada kekonsistensian shareability-nya. Dan gua make Yamalube Supermatic ini tidak pernah mendapatkan masalah. Justru gue menggunakan oli di luar dari Yamalube Supermatic, gue mendapatkan masalah. Masalah apa bang? Jadi gue pernah pakai produk, ya gue nggak bisa nyebutin nama ya, produk
kerang lah, gue ngomongin produk kerang. Entah perkara gue dapat yang palsu atau gimana, gue nggak ngerti, atau ya nggak tahu. Itu pemakaian keempat kali, tiba-tiba gue mendapatkan posisi knalpot gue ngebul tipis. Padahal sebenarnya waktu itu gue bore up itu udah setahun ya, ternyata ngebul tipis. Akhirnya gue putuskan untuk dicek. Dugaan gue sih sebenarnya itu ada di seal clamp atau karetnya, sealnya, atau di ring seher. Ternyata dugaan gue benar. Saat dibongkar, ditemukan ring seher khusus untuk jalur olinya itu berkerak. Otomatis jalur oli ring seher. Jadi ring seher itu ada beberapa beberapa biji atau buah. Itu ada ring kompresi, ring oli, kemudian ada ring kompresi 1 dan 2, kemudian ring oli. Ternyata ditemukan itu ring olinya gencet. Gencet itu artinya dia tidak bergerak sama sekali dan menutupi jalur oli yang ada di ring seher. Akibatnya oli masuk ke ruang bakar. Alhamdulillahnya saat dibongkar, boring atau blok seher itu tidak ada lecet ya guys ya, atau gentong lah, atau lecet lah, atau baret, itu nggak ada. Untungnya ya, kalaupun ada ya mau nggak mau kan harus gantiin ini apa namanya, boring ya. Alhamdulillahnya hanya ganti ring seher. Kondisinya sehernya juga, jadi kalau di seher itu ada namanya rock seher ya, yang bagian dua sisi itu juga masih aman, tidak ada lecet sama sekalipun. Kemudian digantilah itu ring seher sekaligus seal clamp-nya. Seal clamp-nya kalau nggak salah kemarin gue pakai punyanya Suzuki. Kenapa sih nggak pakai Yamaha? Sebenarnya sama aja sih, cuman gue ngerasa Suzuki partnya oke punya ya, dan bentuknya juga sama kok sebenarnya, nggak ada masalah. Dan saat itu juga aku memutuskan oke, dulu gue pakai Yamaha Loop Supermatic itu tidak pernah ada masalah sampai seperti ini. Bahkan dalam kondisi waktu itu 2 tahun dengan kilometer, waktu masih 125 cc ya, itu kilometer kalau nggak salah itu 60.000 kalau nggak salah. Itu selalu pakai Yamaha Loop Supermatic dan mengganti olinya maksimal 2.500 posisinya. Saat dibuka pun bersih-bersih aja, nggak ada masalah. Justru bermasalah ketika gue ganti oli tersebut menggunakan produknya si kerang. Ya mungkin buat sebagian orang, gue udah pakai nih setahun pakai yang produknya si kerang, nggak ada masalah tuh, ini. Betul, semua kembali kepada untung dan buntung. Kenapa gue bilang begitu? Kayaknya gue lagi buntung deh. Kemarin itu gue dapat palsu. Gue beli offline sih ya, nggak pernah gue beli oli online. Oh ya, pernah sekali ding. Itu gue beli Eneos molybdenum. Itu sekali. Setelah itu gue nggak pernah lagi beli oli untuk motor gue itu online, kecuali adiktifnya ya nanti gue bahas di channel berikutnya, di video berikutnya. Adiktif apa aja yang gue pakai sih gitu ya kan. Nah, kembali lagi tuh, akhirnya gue putuskan untuk kembali ke Supermatic. Ini bagian yang menarik ya. Dari kilometer 6.000 sampai sekarang, ini gue kasih lihat nih ya, kilometer berapa sih sekarang gue? 91.780 ya. Sampai sekarang gue pakai itu ya hampir 40 ribuan, 30 ribuan ya. Itu nggak ada masalah, Bray. Dan semuanya terkendali. Pada akhirnya gue balik ke Supermatic, alhamdulillah nggak ada masalah. Ada satu poin yang menurut gue menjadi pertimbangan yang paling otentik gue kenapa harus pakai Yamaha Supermatic, yaitu
originalnya. Mudah banget kok lu dapat originalnya Yamaha. Beli aja di dealer. Udah. Pokoknya sekarang konsep berpikir begini aja deh ya. Mau oli mahal, mau oli murah, mau oli bentuknya seriesnya itu kodenya CF, SN, MB, MA gitu. Yang penting asli. Kesimpulannya itu aja. Mau oli apapun. Gue nggak bilang oli ini jelek, oli ini apa, enggak. Oli kerang bagus, ya kan? Oli siput bagus, oli merah bagus, oli korupsi, yang korupsi kemarin tuh si Pertamina Enduro bagus. Yang penting asli, itu aja. Kenapa gue jatuhkan pilihan ke Supermatic? Karena mudah didapatkan di dealer, dan itu 100% bahkan 10 juta persen asli. Makanya kenapa gue pilih itu. Dan kedua, memang pernah ada masalah sih selama gue pakai itu. Apesnya, buntungnya gue aja kemarin mungkin pas beli offline dapatnya palsu. Tapi alhamdulillah gue ngerasa ini nggak bener nih waktu dapatin oli itu. Kok Allah, iya Allah sih ngasih clue. Nih motor lu berasap nih, cepat buruan bongkar gitu. Jadi nggak sempat sampai namanya tuh yang coklat berlumpur apa segala macam, waktu dibuka itu clean, bersih bro. Alhamdulillahnya gue beruntung banget itu. Artinya kan gue nggak harus sampai belah mesin, ya kan? Kalau belah mesin lu hitung aja tuh, mungkin kemarin budgetnya gue ganti ring share apa segala macam totalnya itu 375.000. Waktu itu gue ganti nggak di bengkel Yamaha sih, karena di bengkel Yamaha mereka nggak mau kalau hanya cuma ganti itu doang, pasti mereka tidak. Yang kedua, mereka nggak bisa sehari selesai. Nah itu akhirnya gue jatuhkan pilihan, gue ke bengkel umum. Nah nanti dicek aja nih, di bawah itu ada IG-nya bengkelnya, namanya kalau nggak salah Dr. Matic. Gue ke situ tuh, masuk pagi sore selesai, alhamdulillahnya. Dan sampai sekarang aman-aman aja gitu bro. Jadi kesimpulan dari sharing ini, gue mau menyampaikan, gunakanlah oli itu asli. Oli jenis apapun, merek apapun, yang penting asli. Kalaupun memang sudah pampir oli lah atau gimana-gimana lah, itu bukan salah olinya bro, tapi emang udah waktunya lu ganti tuh ring share seal clipnya. Karena dari situlah penyebabnya namanya olinya berkurang. Selama ini gue udah ganti ring share itu nggak pernah berkurang, cuma nggak signifikan. Jadi kalau di dipsticknya itu gue ngisi 900 mili, itu ada di setengah. Setelah 1000 km gue ngecek, itu masih ada di setengah, tapi agak ke bawah sedikit. Yang artinya kan penyusutan olinya masih normal, nggak sampai yang ke bawah banget gitu. Itu tuh yang penting itu ya. Oke guys ya,